Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita di perkuliahan pengelolaan lumpur tinja, di mana pada pertemuan ke-10 ini kita akan berdiskusi tentang perencanaan struktur dan mekanikal elektrikal dari instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita banyak berdiskusi tentang aspek proses di dalam pengelolaan atau pengolahan lumpur tinja. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah struktur dan mekanikal elektrikal. Nah, di dalam struktur mekanikal dan elektrikal ini kita tidak akan berbicara terlalu dalam, tetapi hanya pada tingkat pengenalan, ya, karena nantinya baik mekanikal, elektrikal maupun struktur nanti akan dikerjakan oleh tenaga ahli yang khusus untuk menangani hal tersebut. Jadi sistematikanya yang pertama adalah tentang struktur, ya, kedua adalah mekanikal, elektrikal. Referensinya kita gunakan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, ya, Kemen PUPR, buku B tentang panduan perencanaan struktur IPLT, dan buku C tentang panduan perencanaan mekanikal dan elektrikal untuk IPLT. Yang pertama terkait dengan perencanaan struktur IPLT, ada beberapa hal nanti yang terkait dengan struktur. Yang pertama adalah dasar pertimbangan dan latar belakang di balik perencanaan struktur. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelidikan tanah. Ya, ini yang penting karena bangunan kita nanti terletak di atas tanah. Yang ketiga terkait dengan analisis dan desain struktur. Kemudian yang keempat terkait dengan perencanaan pondasi. Kemudian terkait dengan analisis dan stabilan lereng, dan yang terakhir terkait dengan perbaikan tanah. Nah, kita nanti akan banyak berbicara pada dua, yang pertama yaitu masalah filosofi dan pertimbangan, kemudian masalah penyelidikan tanah. Jadi yang pertama, bahwa perencanaan struktur IPLT ini harus dilakukan atau dikerjakan oleh tenaga ahli sipil yang memang dia berkompeten untuk melakukan perencanaan struktur bangunan. Ya. Yang kedua, bahwa struktur harus memenuhi kriteria yang pertama kekuatan, kedua adalah kemampu layanan atau serviceability, berupa batasan lendutan atau kekakuan, kemudian batasan lebar retak, batasan vibrasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan persyaratan khusus, ya, khususnya hal-hal yang terkait dengan daerah zona bencana, ya, kegempaan misalnya. Jadi tiga hal ini, kekuatan, serviceability, dan juga kemampuan mereduksi ancaman dari ancaman bencana sekitarnya, ini menjadi penting. Kemudian secara umum ada dua metode desain. Yang pertama adalah Load and Resistance Factor Design atau LRFD, yaitu struktur memenuhi kriteria kekuatan apabila kapasitas struktur yang tereduksi lebih besar daripada gaya dalam terfaktor yang terjadi akibat kombinasi pembebanan maksimum. Ya, jadi ada perhitungan beban-beban sebenarnya di situ. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan Allowable Stress Design atau ASD, yaitu struktur memenuhi kriteria kekuatan apabila tegangan yang terjadi tidak melebihi batas tegangan izin. Nah, kurang lebih ini tahapan perencanaan struktur bangunan lumpur tinja, ya, dari geometri dan struktur bangunan, kemudian lokasi struktur, ini yang kita rencanakan di awal, ya, geometri, struktur bentuk, ya, bentuk dari bangunan, kemudian juga dimensi panjang, lebar, tinggi, ya, yang pada akhirnya di sini akan menentukan beban sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah lokasi struktur. Kemudian di sini penentuan dari properti material, kemudian penentuan beban, ya, perhitungan beban, ada penentuan dimensi awal elemen struktur, kemudian pemodelan dan analisis struktur, kemudian gaya-gaya pada elemen struktur, desain elemen. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apakah ini sudah memenuhi desain. Kalau belum memenuhi kriteria desain, maka dilakukan revisi ukuran dimensi elemen strukturnya. Ya, kalau sudah memenuhi, maka dibuat gambar detail dan RAB-nya, serta gaya reaksi pada pondasi. Nah, pondasi ini terkait nanti dengan penyelidikan tanah. Ya, yang kedua ada penyelidikan tanah, penentuan titik sondir, boring, ya, kemudian ada SPT, penentuan parameter tanah, kemudian ada justifikasi kondisi tanah.
apakah tanah memenuhi atau tidak. Kalau tidak, berarti di sini ada perbaikan struktur tanah. Kalau sudah memenuhi, ya dilihat kestabilan lereng galian dan timbunan. Yang kedua, dilihat atau direncanakan masalah pondasi yang ini terkait dengan struktur tadi ya. Jadi walaupun terlihat ada dua bagian yang berbeda, tapi sebenarnya kedua hal ini menjadi satu bagian dalam perencanaan struktur. Jadi secara umum untuk filosofi dan pertimbangan juga bahwa fasilitas IPLT terdiri dari struktur atas dan struktur bawah. Jadi struktur atas ini adalah struktur yang tidak terhubung langsung dengan tanah, ya, yang terkait dengan kekuatan, kekakuan, dan juga serviceability tadi. Kemudian ada struktur bawah, yaitu struktur yang berhubungan langsung dengan tanah. Ya, perencanaan struktur atas tadi ya harus memenuhi tadi, kemudian struktur bawah juga memenuhi beberapa persyaratan tadi, ya, terutama faktor kekuatan dan juga kestabilan. Nah, secara umum bangunan fasilitas penanganan limbah ini tidak jauh berbeda dengan struktur gedung dan non gedung lainnya. Hanya saja fasilitas penanganan limbah memiliki potensi untuk menyebabkan dampak ekonomi yang besar atau gangguan massal terhadap kehidupan masyarakat bila terjadi kegagalan. Sehingga termasuk dalam kategori resiko 3 untuk beban gempanya. Nah, ini beberapa komponen beban yang bekerja, kriteria desain dan material pada beberapa bagian bangunan dari IPLT. Yang pertama adalah bangunan bak penerima. Beban pada dinding ada tekanan lateral air limbah dari sisi dalam, kemudian tekanan lateral tanah dan air tanah pada sisi luar, kemudian juga ada gaya uplift. Kemudian ada peralatan mekanik, ada pompa, alat ukur debit, screen, kemudian panel elektrikal. Keterangannya di sini bahwa material yang digunakan sebaiknya adalah material beton bertulang. Nah, demikian juga untuk komponen bangunan pretreatment yang lain ya. Jadi misalnya di sini ada bangunan saringan sampah, bak penangkap pasir, bak ekualisasi, bak penangkap lemak. Kebanyakan gaya-gaya yang bekerja adalah sama. Ada gaya tekanan internal, ada gaya tekanan eksternal dari sisi luar, kemudian ada uplift. Ya, sehingga kecuali saringan sampah, semua bangunan-bangunan ini sebaiknya menggunakan material beton bertulang. Ya, sama kemudian dengan komponen bangunan untuk pemekatan ya dan stabilisasi lumpur. Ada tekanan-tekanan yang berasal dari sisi dalam, ada tekanan-tekanan berasal dari sisi luar, ada uplift ya, kemudian juga ada peralatan ya, yang digunakan. Sehingga alternatifnya sama tadi, bisa menggunakan beton bertulang, atau di sini alternatif yang lain adalah beton ini beton yang sifatnya precast ya, bukan beton yang dicor di tempat, tetapi beton-beton precast sebagai alternatif, tapi intinya masih menggunakan material beton. Sama ya tadi untuk kolam anaerobik, bubble reactor, anaerobik sludge blanket, anaerobik filter ini sebagai alternatif ini, jadi menggunakan beton bertulang, atau di sini bisa juga menggunakan fiberglass misalnya untuk ABR, USB, ya, ataupun juga anaerobik biofilter. Ya, ini lanjutannya sama ya, baik kolam aerasi, kolam lumpur aktif, biofilter, oxidation ditch, ya, kemudian ada kolam fakultatif, sebaiknya menggunakan material beton, walaupun beberapa nanti bisa diganti misalnya dengan yang terbuat dari fiber. Oke, kemudian untuk stabilisasi padatan, ya kita menggunakan sama material dari beton, sementara beban yang bekerja juga sama dengan yang lain tadi ya, perhitungan beban-bebannya. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi sekilas terkait dengan beban yang bekerja, kemudian juga terkait dengan sekilas mengenai struktur yang dipertimbangkan ya di dalam bangunan IPLT, maka hal yang lain adalah pada penyelidikan tanah. Bahwa penyelidikan tanah, lapangan dibutuhkan untuk data perencanaan pondasi, bangunan-bangunan seperti bangunan gedung, dinding penahan tanah, bendungan, jalan, dermaga, dan sebagainya. Ya, ini secara umum. Penyelidikan tanah lapangan bertujuan untuk mengetahui keadaan tanah dan stratifikasinya, mendapatkan contoh tanah untuk diuji di laboratorium, mengetahui tinggi muka air tanah,
mengetahui tingkat kepadatan dan konsistensi tanah, dan juga mengetahui letak tanah keras. Jadi secara umum penyelidikan tanah ada yang dilakukan di lapangan, ada yang dilakukan di laboratorium. Yang dilakukan di lapangan adalah terutama nanti pada uji-uji yang sifatnya menggunakan pengeboran, ya, ada sondir, ada boring di situ. Sementara nanti untuk yang di laboratorium ya tentunya pada sifat karakteristik dari tanah. Jumlah titik penyelidikan tanah di lapangan minimum 3 titik untuk bangunan struktur kecil, serta jarak relatif penyelidikan tanah untuk pemasangan pipa saluran antara 10 sampai 30 meter. Jumlah penyelidikan tanah dilakukan per 10 meter apabila secara visual terdapat indikasi variasi tanah yang cukup besar, misal di daerah perbatasan rawa dan perbukitan. Namun apabila penyelidikan tanah di lokasi yang diindikasikan tidak terlalu bervariasi, ya, maka bisa dilakukan per 30 meter. Nah, ini kurang lebih contoh ya ke jumlah titik penyelidikan tanah tergantung dari luas bangunan dalam meter persegi di sini, ya. Kemudian ada uji bor dan SPT, ada uji sondir, ya, dengan menggunakan konus penetration test, ya, kemudian ada standar penetration test ya tadi dengan bor ini, kemudian ada uji sampel tidak terganggu. Ya, jadi kalau luasannya kurang dari 625 maka bor plus SPT-nya 1, sondirnya 2, ya. Kemudian UDS-nya 1 misalnya di sini. Dan seterusnya dengan skema atau bentuk seperti ini, ya, 1 boring misalnya 2 sondir gitu, ya, misalnya seperti ini. Nah, untuk penyelidikan tanah berupa lapangan berupa sondir, maka uji penetrasi konus atau cone penetration test (CPT) atau uji sondir harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam SNI 2827 tahun 2008 untuk CPT dan CPTU. Ya, pengujian lapangan dengan alat sondir dilakukan untuk mendapatkan parameter perlawanan penetrasi di lapangan. Parameter tersebut berupa nilai perlawanan konus, perlawanan geser, angka banding geser, dan geseran total tanah yang dapat digunakan dalam perencanaan serta perhitungan fondasi suatu konstruksi. Jadi sebenarnya tes sondir ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tanah di dalam menerima satu pembebanan yang kemudian disimulasikan dengan cone, ya. Kon atau konus ya yang dipenetrasikan ke dalam tanah. Nah, tahanan ini tentunya nanti bisa dihitung atau bisa diketahui tingkat tahanan tanahnya. Selain boring, sondir, maaf, ada juga dilakukan bor. Ya, bor ini baik bor tangan, bor mesin maupun bor dalam. Ya, bor tangan ini relatif dangkal, bor mesin sekitar 60 meter. Kemudian bor dalam ini dilakukan bersama dengan uji penetrasi standar atau standar penetration test atau SPT. Ya, untuk mengetahui perlawanan diameter tanah, mengetahui contoh terganggu dengan teknik penumbukan. Nah, kemudian kita lihat di sini ada bor log. Ya. Bor log ini adalah hasil pengeboran yang menunjukkan posisi muka air tanah, deskripsi tanah, dan nilai NSPT-nya. Laporan hasil pengeboran tanah harus dibuat jelas dan tepat. Semua hasil-hasil pengeboran dicatat dalam laporan hasil pengeboran yang berisi antara lain kedalaman lapisan tanah, elevasi permukaan titik bor, lapisan tanah dan muka air tanah, simbol jenis tanah secara grafis, deskripsi tanah, kemudian juga posisi dan kedalaman pengambilan contoh yang disebutkan kondisi contoh terganggu atau tidak terganggu, dan juga nama proyek, lokasi, tanggal, dan nama penanggung jawab pekerjaan pengeboran. Kemudian penyelidikan tanah, penyelidikan lab di sini, pengujian tanah di laboratorium dilakukan terhadap semua contoh tanah yang diperoleh dari lapangan berupa contoh tanah terganggu dan juga tidak terganggu. Pengujian-pengujian yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi parameter sifat fisik maupun sifat mekanika tanah. Parameter-parameter tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis dan pertimbangan di dalam perencanaan dan desain fondasi, penurunan kapasitas daya dukung tanah, stabilitas lereng, dan juga perbaikan tanah. Nah, ini beberapa standar untuk pengujian laboratorium, baik SNI maupun ASTM-nya, ya, berupa sifat-sifat indeks tanah seperti kadar air tanah, berat jenis tanah, analisis ukuran butiran, kemudian ada batas konsistensi Attenberg, ya, batas plastik, cair, dan juga susut.
kemudian ada sifat mekanis tanah, triaksial UU, kemudian triaksial CU, ada uji geser langsung, ada uji konsolidasi atau odometer. Ya. Oke, sebagai kelanjutan tadi dari analisis tanah, ya, maka bisa dilakukan analisis struktur, ya, bisa kelanjutan ataupun dilakukan secara paralel. Analisis struktur ini meliputi material bangunan, pembebanan, ketentuan desain, analisis struktur, kemudian juga analisis perpipaan. Pada analisis perpipaan di sini meliputi material, kemudian pembebanan luar, analisis pipa tertimbun, dan juga analisis geoteknik. Ini contoh untuk aplikasi analisis geoteknik untuk pipa dan saluran. Ya. Untuk galian terbuka misalnya, kondisi tanahnya jenisnya apa, kemudian beddingnya apa, berupa apa, ya, apakah berupa pasir dipadatkan ataukah geotekstil, ya, alternatifnya. Perbaikan tanah, ya, keterangan ini hanya jika diperlukan. Untuk lempung secara umum, kemudian untuk pasir dengan muka air tanah di bawah dasar galian dapat dilakukan dewatering. Jika diperlukan dapat dilakukan pemadatan setempat. Kemudian perkuatan lereng yang diperlukan, ya. Tanah perkuatan dengan mengatur kemiringan sisi galian jika galian tegak dan seterusnya, ya. Jadi bisa dilihat di sini jenis konstruksinya, kondisi tanahnya, beddingnya, ya. Kemudian perbaikan tanahnya dan perkuatan lereng tanahnya. Kemudian terkait dengan pondasi, ya, pondasi ini juga penting karena di sini sebagai pijakan untuk struktur bangunan yang kita buat, terdiri dari karakteristik tanah tadi, uji-uji tanah, ya, yang sudah dilakukan di atas tadi, kemudian jenis pondasinya, ada beberapa alternatif pondasi, daya dukung tanah dari hasil tes lapangan dan juga di laboratorium, kemudian perlu diperhitungkan settlement atau penurunan, kemudian perbandingan dengan syarat struktur pondasi, kemudian apakah di situ ada pengaruh muka air tanah, dan juga apakah perlu untuk pondasi khusus karena dia juga terletak di daerah yang sifatnya khusus, seperti daerah rawa-rawa, tepi sungai, dan lain sebagainya, misalnya juga tanah yang tidak stabil, ya, dan seterusnya. Nah, ini aplikasi geoteknik untuk bangunan, ya, pondasi tadi terutama untuk bangunan air, misalnya kolam, ya, kondisi tanahnya seperti apa, ya, di sini. Kemudian pondasinya, jenis-jenis pondasinya, kemudian perbaikan tanah yang harus dilakukan jika memang diperlukan, kemudian ada perkuatan lereng tanah. Intinya bahwa semuanya ini mengarah pada bagaimana bangunan yang kita bangun itu menjadi tadi kuat, kemudian juga serviceability-nya bagus, ya, kemudian juga tahan terhadap gangguan dari luar, khususnya adanya gempa. Ya, ini masih sama terkait dengan tadi. Kemudian bagian kedua setelah struktur adalah perencanaan di mekanikal dan elektrikal, ya, perencanaan mesin, ya, mekanik, dan juga kelistrikan atau elektrikal. Jadi secara umum perencanaan ME ini harus dilakukan oleh tenaga ahli mesin atau elektronika yang bersertifikat. Yang kedua, perencanaan sistem ME mengikuti dan menyesuaikan dengan rangkaian pengolahan lumpur tinja dan jenis pengolahan lumpur tinja yang telah ditentukan. Jadi apa yang kita rencanakan nanti, maka tenaga ahli ME di sini akan merancang kira-kira bagaimana alat-alat mekanis dan juga bagaimana suplai listriknya nanti untuk diberikan, ya. Sehingga harapannya bahwa desain ini sudah relatif fix seperti itu, ya, termasuk layout awalnya, sehingga orang-orang mechanical dan electrical, tenaga ahli mechanical electrical akan lebih mudah di dalam mendesain sistem mekanis dan juga kelistrikannya. Nah, pada tiap tahapan biasanya mempunyai pompa atau sistem mechanical electrical yang lain. Nah, ini yang khusus karena ada hal-hal yang sifatnya itu misalnya alat tidak umum untuk dipasang di Indonesia sehingga fasa listriknya berbeda misalnya. Nah, dalam hal ini maka tenaga ahli mechanical dan electrical dia harus merencanakan jenis suplai listriknya harus seperti apa, ya, 2 fasa atau 3 fase misalnya. Nah, ini juga sudah menimbulkan satu kesulitan misalnya, ya. Nah, kemudian juga kalau apabila alat itu beragam misalnya, maka juga akan menimbulkan kesulitan juga, ya.
Keragaman di sini dalam artian merek misalnya atau jenis dan seterusnya. Ya. Kemudian ini beberapa yang mungkin memerlukan mechanical electrical, ada pretreatment, screen, ya, pompa pasir, screen ini khususnya screen yang sifatnya mechanical screen ya. Kemudian ada pemangkatan stabilisasi lumpur, perlu pompa, scraper kalau kita pakai scraper, kemudian pompa scum-nya, kemudian stabilisasi cairan misalnya pada aerator, pada pompa dosing, pompa effluent, kemudian juga pengolahan stabilisasi padatan. Ya, misalnya ada pompa dosing dan juga pompa effluent. Jadi di sini untuk perencanaan mechanical electrical ya tadi ada sistem utama. Sistem utama itu adalah pompa air limbah, sistem daya listrik, sistem kontrol dan instrumentasi. Kemudian ada sistem penunjang. Sistem penunjang ini adalah penerangan, kemudian pada penangkal petir, pada sistem pengindra kebakaran, fire alarm, termasuk sistem pemadam kebakarannya dan juga sistem tata udara dan ventilasi. Oke, jadi peralatan mekanikal yang paling banyak dipakai adalah pompa. Ya, jadi peralatan selain pompa, tentunya ada juga aerator, blower, diffuser, ya, kemudian ada mixer, skimmer, ada mechanical screen, ya. Tetapi yang paling umum atau paling banyak digunakan adalah pompa. Dalam pengolahan lumpur tinja, pompa merupakan sistem utama yang umum digunakan dalam IPLT. Pompa merupakan mesin yang berfungsi untuk menggerakkan fluida, dalam hal ini berupa lumpur tinja atau air limbah domestik dari tempat bertekanan rendah ke tempat yang bertekanan lebih tinggi sehingga memerlukan energi atau tenaga untuk mengatasi perbedaan tekanan ini. Pemompaan pada IPLT umumnya digunakan untuk yang pertama memindahkan lumpur dari thickener atau bak sedimentasi ke prasarana pengeringan lumpur, dan yang kedua menambahkan bahan kimia atau dosing. Jadi fungsi-fungsi pemindahan dan juga fungsi-fungsi supply. Nah, peralatan umum yang dijumpai dalam pemompaan lumpur tinja atau air limbah domestik berupa clogging atau penyumbatan. Penyumbatan definisikan sebagai terhambatnya sebagian atau sepenuhnya pada aliran pompa yang mengakibatkan berkurangnya atau berhentinya aliran pompa. Penyumbatan dapat disebabkan oleh fluida yang dipompa mengandung sampah atau kotoran seperti sampah domestik, kerikil, lumpur, dan sebagainya. Ketika terjadi penyumbatan, umumnya pompa tetap dapat mengalirkan fluida, namun kinerja dan efisiensi pompa berkurang. Ya, sehingga di sini penggunaan impeller yang sesuai dapat diterapkan untuk menghindari terjadinya penyumbatan pada pompa. Nah, berikut beberapa jenis pompa, ada yang sifatnya dinamik, kemudian ada pemindahan positif atau positive displacement, kemudian ada pompa-pompa yang lain. Ya, untuk yang dinamik ada sentrifugal, ada pompa pengaruh khusus, kemudian untuk positive displacement ada yang sifatnya rotary, ada yang reciprocating, ya. Kemudian untuk yang lain ini seperti impuls dan kemampuan untuk mengapung. Ya, ini beberapa peralatan jenis peralatan pompa ya yang digunakan. Nah, ini contoh-contoh pompa yang digunakan ada axial pump, ya, kemudian ada submersible pump, ya, kemudian ada centrifugal and suction pump, ya, dan gambar dalamnya, ya. Kemudian ada juga jenis dosing pump, ya, dengan menggunakan diafragma. Oke, jadi ini perbandingan penggunaan beberapa jenis pompa. Pompa aksial misalnya biasanya digunakan di sumur pengumpul dan effluent. Kapasitas debitnya besar, hanya saja kekurangnya headnya kecil, efisiensi rendah. Kemudian submersible pump, sumur pengumpul, bak transfer, effluent, pompa lumpur. Penggunaannya kelebihannya head tinggi, praktis dan fleksibel. Hanya saja viskositas fluida rendah, kapasitas terbatas, efisiensi tinggi. Nah, ini kelebihan ya harusnya ya. Kemudian centrifugal pump, di sini pompa effluent misalnya digunakan pada pompa effluent dan pompa pasir. Head tinggi, pemeliharaan mudah, viskositas fluida rendah, kemudian juga efisiensi tinggi ya harusnya di sini ya. Kemudian pompa dosing untuk bahan kimia mudah dikontrol, hanya saja kemudian debitnya terbatas karena untuk dosing biasanya tidak diperlukan diperlukan debit yang besar. Nah, beberapa model pemasangan pipa. Yang pertama, tentunya si pompa ini tidak bisa lepas dari berbagai macam aksesoris. Ya, jadi di sini misalnya ada basket strainer, kemudian ada suction pressure gauge, kemudian ada eccentric pipe reducer, kemudian concentric pipe reducer, non-return valve, misalnya isolation valve, kemudian ada
discharge pressure gauge misalnya. Ya, kalau kita lihat ini beberapa peralatan yang harus ditambahkan. Sementara dari segi pemasangan sendiri bisa berupa dry pump, bisa juga wet pump. Kalau wet pump si pompa itu dicelup ke dalam fluida, sementara kalau dry pump terpisah antara pompa dengan fluidanya. Kemudian bisa diletakkan negatif suction pump, ya, bisa juga diletakkan positif suction pump. Jadi dilihat dari pipa hisapnya ya. Wah, di sini negatif karena pompa terletak di atas, sementara kalau di sini sejajar sehingga dia atau lebih di bawah ya untuk pompanya sehingga sifatnya adalah positif untuk suctionnya. Oke, jadi di sini beberapa pelengkap, ini saya kira di mata kuliah yang lain juga sudah plumbing ya, misalnya ada isolation valve ya atau gate valve, kemudian ada strainer atau saringan, kemudian ada global valve ya, kemudian ada non return valve atau check valve, ada flexible connection ya, kemudian ada pressure gauge untuk pengukur tekanan. Nah, selain pompa, yang banyak digunakan juga adalah blower, terutama kalau kita menggunakan teknologi aerobik ya, pengolahan secara aerobik. Ini contoh dari nozzle diffuser aerator. Nah, blower atau diffuser aerator adalah alat aerasi yang biasanya berbentuk cakram, tabung, atau piring yang digunakan untuk mentransfer udara yang mengandung oksigen ke dalam air limbah domestik. Oksigen dibutuhkan oleh mikroorganisme atau bakteri dalam air limbah domestik untuk memecah polutan ya atau mendekomposisi polutan. Blower atau kompresor udara digunakan untuk mensuplai udara melalui pipa-pipa dan diffuser menghasilkan gelembung-gelembung udara halus atau kasar. Ya, selain blower dari bawah di sini ada mechanical aerator. Jadi mechanical aerator berfungsi untuk mencampur udara dan air limbah sehingga oksigen dapat terserap ke dalam air limbah domestik. Ya, beberapa contoh adalah mechanical aerator, diantaranya roda dayung pengaduk atau mixer atau sikat yang berputar atau brush rotor, di mana alat-alat tersebut mampu mengagitasi ya, permukaan tangki aerasi dan pompa sehingga membuat pusaran air. Ya, tujuannya sama, yaitu mensuplai oksigen ke dalam air limbah domestik. Nah, pemasangan aerator memerlukan instalasi dari berbagai komponen, misalnya blower atau kompresor, kemudian rumah blower, jaringan perpipaan untuk udara, kemudian valve dan fitting, kemudian sistem kontrol volume. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada blowernya, ada air filternya, air flow meter, ya, kemudian di sini ada risernya, sementara di sini ini riser, kemudian ini header ya, kemudian ini air diffusion sistemnya. Oke, setelah peralatan-peralatan mekanis tadi, ada juga kelistrikan. Jadi untuk peralatan kelistrikan, kita harus memperhitungkan klasifikasi beban listrik, kemudian adanya panel daya listrik, kontrol arus listrik, kemudian metode starting atau metode startup dari peralatan, kemudian susut tegangan dan konsleting ya, harus kita perhatikan, kemudian juga apakah diperlukan adanya listrik cadangan berupa genset misalnya. Ya, kemudian selain peralatan utama mechanical electrical ya, ada juga peralatan tambahan ya, peralatan penunjang. Misalnya pada sistem proteksi kebakaran. Ya, dasar penerapan proteksi kebakaran di sini ada sistem yang pasif, ada yang aktif. Ya. Kemudian juga ada hal yang harus diperhatikan di dalam persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran ini. Kemudian ada banyak peraturan sebenarnya, kalau kita mengacu ke SNI saja ada lebih dari sekitar 20-30 SNI ya yang terkait dengan sistem pemadam kebakaran ini. Makanya kemudian untuk lebih sederhananya kita percayakan perencanaannya pada tenaga ahli mechanical electrical. Oke, untuk hal-hal yang lain silakan nanti dibaca lebih lanjut pada buku referensi B dan C ya, untuk perencanaan struktur dan juga mechanical electrical untuk instalasi pengolahan lumpur tinja. Oke, semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.